kayak manusia. Kan kita tidak boleh makan manusia ya, karena dia bertaring. Manusia kan bertaring sama dengan hewan-hewan yang bertaring. Kita kan tidak boleh makan anjing, nggak boleh makan ular karena mereka bertaring, gitu kan? Maka kotoran semua yang dilarang makan najis hissi namanya. Najisnya membatalkan, atau makna lain najis mughalladha, najis yang berat, nah, najis besar. Nah, semua dari yang dilarang makan ini, maka kotoran mereka, kencing atau buang air besar tinjahnya, ini najis berat, gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bertemu lagi kita dalam channel Malimudo hari ini. Sudah lama tidak muncul di channelnya Malimudo. Alhamdulillah bisa bertemu kembali. Sehat, Ustaz? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Boji sehat? Alhamdulillah, Ustaz. Nah, jadi hari ini Ustaz berkesempatan saya ini dititipi pertanyaan. Iya. Ada pertanyaan di dalam dunia dakwah ini baru-baru ini, Ustaz. Ada satu orang ustadz, Iya. yang membahas tentang najis mughalladha. Iya. Najis berat. Najis berat. Jadi kami ini dan ada jemaah kawan-kawan ini bertanya, sebenarnya yang mana yang disebut dengan najis mughalladha ini dan mana yang bukan? Iya. Jadi untuk itu kami butuhlah penjelasan dari Ustaz. Iya. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya hari ini ditemani oleh Abang Da Ahmad Fauzi Sungkar. Ya. Tapi Sungkar yang ini jenggotnya agak tipis. Agak tipis. Kalau Sungkar yang di TV-TV itu jenggotnya agak tebal. Kurang minyak, Ustaz. Kurang minyak. Berarti harus ditambahin minyak. Ya, ya. Jadi berbicara soal najis, khususnya di dalam mazhab Syafi'i, memang ulama membagi najis kepada 3 bagian. Yang pertama adalah najis mukhaffafah, najis ringan. Najis ringan. Kemudian najis mutawassithah, itu ya mutawassithah, najis pertengahan. Ya. Dan kemudian tadi najis mughalladhah, ya, najis berat. Yang termasuk di dalam najis berat ini atau najis mughalladhah ini adalah najis anjing dan babi atau keturunan dari keduanya atau salah satu dari keduanya. Ya. Misalnya ada babi ngawinin kambing. Iya. Walaupun lahirnya dengan bentuk rupanya seperti rupa kambing, tapi para ulama tetap mengatakan ini mughalladhah. Masuk dalam, walaupun bercampur, Ustaz, iya, ya. karena bercampur. Karena bercampur, ya. Karena kata ulama, walaupun salah satunya, jadi salah satunya anjing, yang satunya hewan lain gitu. Iya, iya, iya. Maka lahir dia, maka itu juga dikategorikan sebagai najis mughalladhah gitu. Maka apabila kita tersentuh anjing, babi atau yang tadi saya sebutkan dalam keadaan kita basah atau dia basah atau dua-duanya basah, ya. Maka menjadi sebab bernajislah sentuhan kita tadi, menjadi najislah. Atau misalnya dijilatnya gitu, atau terkena kencingnya, ya. Atau terkena darahnya, kotorannya. Inilah yang disebut dengan najis mughalladhah. Tidak berbeda antara anjing dengan babi, ya. Karena babi itu lebih menjijikkan daripada anjing. Gitu. Maka kemudian orang yang terkena najis mughalladhah ini, dia harus menyamak bagian yang terkena basah tadi daripada anjing dan babi, ya. Dan bagian-bagian yang saya sebutkan tadi, dijilatkah atau yang lain sebagainya, maka harus disamak. Harus disamak. Bagaimana menyamaknya? Yang pertama pastinya dengan menghilangkan ain najisnya, ya. Dengan menghilangkan diri daripada najis tersebut. Setelah hilang dia, maka dihitunglah dia 1 kali basuhan.
dengan dibasuh dengan air. Ya. Basuhan pertama. Basuhan pertama, dihitunglah dia basuhan pertama setelah ain najisnya dan sifat-sifat najisnya hilang, seperti bau, rasa, dan warnanya hilang. Maka kemudian ditambah lagi lah, artinya keseluruhan daripada basuhan itu harus sampai kepada 7 basuhan. Harus sampai kepada 7 basuhan, di mana salah satunya dicampur dengan tanah. Salah satunya itu setelah kedua, ya? Boleh kedua, boleh keempat, boleh kelima, atau ada aturannya? Di dalam mazhab Syafi'i boleh di mana saja. Boleh pertama, boleh kedua, boleh ketiga, bahkan boleh yang terakhir. Boleh yang terakhir, ya? Iya. Tetapi yang afdol itu pada basuhan yang awal. Kenapa yang afdol itu pada basuhan yang awal? Kalau nanti pada basuhan yang terakhir, nanti akan ada perbuatan menyiram lagi. Sisa-sisa dari campuran tanah. Campuran tanah tadi. Iya. Kan disiram lagi. Betul. Ini kan memperbanyak air. Betul. Ya, ini kan memperbanyak air. Jadi 7 kali di mana saja boleh dicampur dengan tanah. Tapi yang afdolnya yang awal-awal. Nah, ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah bersabda, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Iya, jadi kata Nabi, sucinya bejana salah seorang di antara kamu, ya, yang dia dijilat oleh anjing, bejana tadi dijilat oleh anjing, adalah dengan membasuhnya, adalah dengan mengalirkan air padanya sab'a marrat, 7 kali. 7 kali. Iya. Ulahunna biturab. Salah satunya dicampur dengan tanah. Ya, salah satunya dicampur dengan tanah. Inilah penjelasan ringkas tentang masalah najis mughallazah begitu. Jadi Ustaz, kalau diantara 2 yang tadi Ustaz sebutkan itu ada lagi nggak kira-kira najis mughallazah? Cuma 2 kan? Cuma 2, iya. Artinya cuma anjing dan babi atau yang lahir dari salah satu di antara keduanya gitu. Jadi yang didapat jamaah dari penjelasan salah satu ustadz yang ada itu di media sosial mengatakan bahwasannya kotoran manusia itu najis berat, Ustaz. Bagaimana kira-kira? Iya. Jadi selama yang kita mengkaji ya, kajian-kajian fikih, para ulama tidak mengkategorikan kotoran manusia sebagai najis mughallazah. Karena kalau sempat kotoran manusia itu najis mughallazah, berarti ketika kita cebok, kita buang air besar? Iya, buang air besar, tangan kita harus kita sama. Iya. Terus mohon maaf, tempat pembuangan kita? Iya, dubur kita harus kita sama. Allahu Akbar. Jadi kalau 1 hari 3 kali buang air besar, apalagi yang sedang sakit ya, Ustaz? Iya. Berarti 1 hari itu dia 3 kali menyama. Iya. Jadi tidak tepat kalau seandainya kotoran manusia itu dikategorikan sebagai najis mughallazah. Tidak ada ulama yang berpendapat seperti itu. Iya, Ustaz. Jadi kalau misalnya, Ustaz, sedikit lagi tambahan, Ustaz. Jadi najis ini kan berhubungan dengan wudu. Iya. Kira-kira kalau pengetahuan kita ingin bertanya, apa sih yang membatalkan wudhu ini, Ustaz? Iya. Seandainya satu orang sudah berwudhu, mohon maaf terkena kotoran, pakaiannya atau dirinya, terkena nih, Ustaz. Bukan dia mengeluarkan kotoran, baik itu kotoran hewan maupun kotoran manusia. Kira-kira ini membatalkan wudhu kah? Atau terus bagaimana caranya supaya bisa membersihkannya, Ustaz? Apakah harus seperti yang berat tadi atau bagaimana, Ustaz? Iya. Jadi wudhu tadi, orang yang berwudhu itu tidak batal dengan sebab dia terkena najis, baik pakaiannya ataupun badannya. Karena tidak ada hal daripada yang membatalkan wudhu
yakni salah satunya terkena najis, tidak ada. Jadi orang yang setelah berwudu, misal dia terinjak kotoran, keinjak tai ayam misalnya, keinjak tai ayam, berarti dia membawa najis. Dia membawa najis, tetapi tidak membatalkan wudunya, kecuali waktu dia nginjek tai, waktu terinjak sambil terkentut. Kalau itu memang membatalkan wudu karena sudah keluar. Karena angin tadi. Iya, karena angin ya, karena angin ya, iya. Bukan karena najisnya. Iya, betul. Kemudian bagaimana dengan najis yang kita terinjak tadi, najis tadi? Nah, apabila seorang telah berwudu, kemudian dia terinjak najis, dia mau sholat nih. Ya. Maka tidak sah sholatnya kalau dia membawa najis. Karena salah satu daripada syarat sahnya sholat itu harus suci. Baik badannya, pakaiannya, begitu juga dengan tempatnya daripada najis. Betul. Kecuali nanti ada pembahasan tentang najis-najis yang dimaafkan gitu. Tetapi pada intinya, seorang apabila dia membawa najis ketika sholat, maka sholatnya tidak sah, karena syarat sahnya tadi tidak boleh ada najis yang menempel baik pada pakaiannya, atau pada badannya, atau pada tempatnya. Lantas solusinya bagaimana, kan begitu? Solusinya bagaimana? Maka solusinya najis tadi harus disucikan. Bagaimana cara mensucikannya? Kotoran ini sama seperti kotoran manusia tadi. Dia masuk dalam kategori najis mutawassithah. Iya, najis pertengahan ya. Iya. Maka cara mensucikannya itu adalah dengan cara membasuhnya. Yang paling mudah nih, begini. Ini kan najis ini, yang mutawassithah ini ada yang sifatnya ainiyah, ada yang sifatnya hukmiyah. Apa itu ainiyah, apa itu hukmiyah? Ainiyah ini yang masih ada sifatnya. Ya, dia masih ada terlihat bentuknya, warnanya, atau tercium baunya, gitu. Maka yang ainiyah ini bagaimana dijadikan hukmiyah dulu. Tapi kalau pada kaki langsung saja disiram, langsung disiram saja. Nah, ini yang tadi yang saya katakan, ini pada tempat. Jadi kalau pada tempat, yang enaknya dijadikan hukmiyah dulu. Dihilangkan sifat-sifat najisnya tadi, seperti rasanya, warnanya, dan baunya. Jadi pada tempat, seperti misalnya kita ambil tisu, kita ambil najisnya, kita buang, terus kita elap sampai kering, kita tandai tempat tadi itu. Setelah hilang sifat-sifatnya tadi, baru kita alirkan air. Dia mengalir pada tempat itu. Dialirkan air di tempat najis tadi. Iya, di tempat najis hukmiyah tadi. Jadi walaupun sifatnya tidak ada, tapi dia tetap dihukumkan najis. Kenapa? Karena belum dialirkan air padanya. Jadi kalau yang tadi pada pakaian kita, ya digantilah pakaiannya. Atau pada badan kita, ya dicuci dengan bersih. Ya dicuci dengan bersih sampai hilang tadi rasa, warna, dan baunya begitu. Inilah jadi kesimpulannya, wudunya tidak batal. Orang yang terkena najis wudunya tidak batal, kecuali tadi waktu nginjak tai terkentut. Itu batal. Tetapi kalau dia tidak mensucikannya, dibawanya sholat, maka sholatnya batal. Tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Dia tidak bisa sholat dengan membawa najis. Dengan membawa najis dia tidak bisa sholat. Karena memang di antara yang membatalkan wudhu itu kan, yang pertama, keluar sesuatu daripada dua jalan. Baik jalan depan maupun jalan belakang. Kemudian bersentuhan kulit kepada yang bukan mahramnya. Jadi termasuk istrinya. Karena istrinya itu bukan mahramnya. Istrinya itu ajnabi. Hanya saja mereka menjadi halal karena diikat dengan hijab dan qabul, dengan pernikahan itu. Jadi kemudian tidur
tidur kecuali tidur yang menetap begini. Nah, kalau dia begini tidurnya, misalnya sholat Jumat. Oh iya, banyak itu Ustaz, banyak. Menetap ini ya. Menetap sholat Jumat tidurnya. Waktu pas sudah ibadah Allah bangun dia. Bangun dia. Nah, tuh bangun dia. Maka udah ada alarmnya tuh Ustaz. Iya, pokoknya asal udah ibadah Allah gitu, bangun dia, bangun dia. Nah, itu tidak batal wudunya karena kecuali dia tergeletak ya kan? Ya, kecuali dia sampai tergeletak ya. Gitu. Nah, itu batal. Atau hilang akal. Hilang akal dengan sebab gila, dengan sebab pingsan gitu ya. Ini hilang akal ini menyebabkan batal wudu. Kemudian yang menjadikan batal wudu juga adalah menyentuh kelamin dan bagian dalam dubur. Apabila disentuh dengan bagian dalam telapak tangan ini, maka begitu juga dengan kelamin yang depan, batang zakarnya. Ini mohon maaf nih, Bang Boji, batang zakarnya. Iya. Apabila dipegangnya dengan telapak tangannya, maka batal wudunya. Nah, tapi kalau dia megangnya terbalik gini, oh gitu ya, tak batal. Baik punya dia sendiri atau punya orang lain. Oh iya. Iya. Alhamdulillah Ustaz. Iya. Ini hari ini kita singkat ini udah dapat kita kesimpulan dan penjelasan yang mencerahkan Ustaz. Mudah-mudahan insya Allah ini jemaah-jemaah yang lihat video kita hari ini tercerahkan. Ya, amin. Bahwasanya najis mukhaladzah itu yang ditentukan sama ulama dan dari syariat itu dua. Iya. Anjing dan babi dan keturunannya. Iya. Walaupun salah satunya ya. Dan kotoran manusia itu tidak termasuk dalam itu. Tidak, dia tidak termasuk dalam mukhallazah. Dia masuk dalam najis mutawassithah. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Nanti pada lain kesempatan kami kalau ada pertanyaan lagi, datang lagi Ustaz. Bertanya lagi kami. Semoga jemaah bisa mengambil makna dan mengamalkannya. Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.